Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Hari ini mari kita mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam kitab Yeremia pasal 14 ayat 21. Saya akan bacakan untuk kita. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau menampik kami oleh karena namamu, dan janganlah engkau menghinakan tahta kemuliaanmu. Ingatlah perjanjianmu dengan kami, janganlah membatalkannya. Demikian firman Tuhan. Topik hari ini Bapak Ibu mengatakan hidup dalam kebaikan Tuhan. Itu dia. Saudaraku, ada sebuah kata peribahasa yang sangat penting bagi kita. Mengatakan demikian. Menabung air hujan untuk bekal di musim kemarau. Sekali lagi saya katakan, menabung air hujan untuk bekal di musim kemarau. Nah, peribahasa ini sangat penting dan sangat benar. Karena air itu merupakan kebutuhan yang pokok bagi kita, manusia, hewan, apalagi tumbuh-tumbuhan. Tanpa air kita akan kekeringan, kita akan jatuh sakit, dan kita akan haus. Karena ada air, maka kita akan legah, kita akan hidup, kita akan sehat. Jadi air itu menjadi kebutuhan yang sangat primer bagi kita. Bukan hanya kita sebagai manusia, hewan juga butuh air bukan? Apalagi tumbuh-tumbuhan. Kalau kita bayangin, kalau tidak ada air, tidak ada hujan, apa yang terjadi? Sangat gersang dan kering, dan kita mungkin satu-satu akan jatuh sakit. Nah, untuk itu, karena air itu sangat penting bagi kita, makanya kita harus menghargai segala sesuatu pemberian Tuhan, berkat Tuhan, salah satunya adalah air. Dan nats ini menggambarkan keadaan musim kering yang terjadi bagi Yehuda, sebab Tuhan menghukum mereka semuanya. Nah, karena Tuhan sudah mengingatkan untuk selalu berbuah yang baik, dan mereka harus selalu menjaga kearifan mereka sebagai bangsa atau umat Tuhan. Tetapi waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada mereka, mereka abaikan. Jadi pada saat datang kemarahan dan hukum Tuhan, mereka merasakan hukuman itu, dan mereka merasakan hukum kering yang terjadi dan di tengah-tengah umat Tuhan, yaitu bangsa Yehuda. Nah, kalau kita lihat juga dalam nats ini, Yeremia juga ingin mengangkat bagaimana ketika kesempatan sudah diberikan oleh Tuhan dan mereka tidak berubah, tidak mau bertobat, bahkan mereka hidup dengan sesuka hati mereka, bangga dengan dosa-dosa dan perilaku-perilaku atau perbuatan-perbuatan mereka yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi ketika kesempatan itu tidak diberikan lagi, ketika waktu itu sudah habis, dan akhirnya apa yang terjadi? Hukumanlah yang diterima oleh bangsa Yehuda. Dan Yeremia menuliskan itu semuanya. Mereka mengabaikan peringatan-peringatan dari Nabi Yeremia tentang firman Tuhan. Mereka abaikan, dan kesempatan bertobat berakhir. Tidak ada lagi waktu. Tentu hukuman dan penderitaanlah yang mereka tuai. Ya, coba kita lihat di dalam Yeremia ayat 1 sampai 7. Yang pasalnya Yeremia 14 ayat 1 sampai 7. Yeremia menyampaikan pesan Tuhan tentang hukuman musim kering yang hebat atas Yehuda. Dikatakan Tuhan tidak berkenan sekalipun ada perkabungan, ya, ada kesedihan, ada jeritan, seruan, bahkan puasa, bahkan mereka memberikan persembahan korban. Waktunya sudah berakhir, tidak ada lagi gunanya. Kesempatan itu mereka sudah buang dengan percuma. Jadi walaupun mereka berusaha untuk puasa, memberikan persembahan-persembahan untuk Tuhan, naing mangelek, manang mangidu asini roha, molo nunga jupang tikina, sudah waktunya selesai, tidak ada lagi gunanya. Makanya Yeremia mengingatkan itu, supaya sebelum masa itu terjadi,
kita harus hati-hati dan ingat, awas. Tetapi umat Tuhan, bangsa Yehuda tidak mau dan mengabaikan seruan pertobatan itu. Dan akhirnya mereka mengalami hukuman. Saudaraku yang terkasih, keteladanan yang kita dapati dalam nats yang diberikan Yeremia ini adalah suatu bagaimana kita memperjuangkan Tuhan kita yang mengasihi kita, yang mengampuni dosa-dosa kita. Ya, supaya tidak terulang lagi segala sesuatu yang terjadi di masa silam. Nats ini juga sangat berarti bagi kita supaya kita meneladani bagaimana Yeremia mengingatkan kita pada hari ini. Nats ini firman Tuhan pada saat ini. Bagaimana kita memperjuangkan iman kita dalam Tuhan supaya kita tetap konsisten dalam iman, kesetiaan kita, ketaatan kita hanya kepada Tuhan. Jangan kita mengabaikan firman Tuhan. Jangan kita membuang percuma waktu-waktu kita, hari-hari kita yang kita pakai untuk mengisi, menghabiskan kenikmatan dunia. Tapi Tuhan, firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita untuk ingat, untuk berubah, bertobat kembali kepada Tuhan, Sang Pencipta yang memelihara kehidupan kita setiap hari. Dan nats hari ini menasihati kita. Apa nasihat yang kita lihat dalam nats ini, saudaraku? Pengalaman bangsa Yehuda kadang tidak jauh apa yang kita alami sekarang. Coba kita bandingkan, kita lihat, kita evaluasi Bapak Ibu dan saudaraku. Berbagai peristiwa sudah terjadi, bukan? Jangankan tahun yang lalu, tahun ini, hari ini juga kita belajar. Begitu banyaknya peristiwa silih berganti yang terjadi, yang kita dengar, yang kita lihat, bahkan yang kita alami. Bagaimana yang terjadi dalam peristiwa alam. Longsor, banjir, gempa bumi, kebakaran, ya, yang terjadi di kampung kita atau di kampung orang lain, perang dan sebagainya. 1 tahun ini juga penuh dengan komplikat peristiwa-peristiwa yang terjadi di planet bumi ini. Dan penyakit-penyakit juga silih berganti, belum selesai COVID-19. Ada lagi nama-nama yang lain, jenis virus yang lain, penyakit yang lain yang tetap membuat kita, tapi kita diingatkan untuk selalu awas, untuk tetap menjaga diri kita. Firman ini juga mengingatkan kita supaya kita tidak merubah dan selalu kita taat kepada Tuhan, supaya kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan melawan, jangan sekali-kali kita membangkang atau melawan firman Tuhan dan mengatakan, kami sudah lepas dari penyakit itu, kami sudah lepas dari belenggu itu. Tidak, tetapi kita selalu diinginkan firman ini, setialah, taatlah hanya kepada Tuhan. Pakailah waktu dengan semaksimal mungkin, sefisien mungkin, dan tetap kita tidak jenuh-jenuh untuk menyembah, memuliakan nama Tuhan. Ibadah kita tetap tegun kepada Tuhan kita, Allah dalam Yesus Kristus. Sesungguhnya Allah itu panjang sabar, saudaraku. Dia menanti, menyambut kita dengan memberikan waktu kesabaran. Tuhan itu luar biasa. Supaya kita kembali kepada Tuhan, come back to the Bible, kembali kepada firman Tuhan, kembali kepada Allah. Jangan kita habiskan waktu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita dengan percuma. Saudaraku yang terkasih, Tuhan bisa saja murka kepada kita. Kalau sudah waktu itu habis, dia juga akan murka. Sama seperti di zaman konteks Yeremia perjanjian lama. Itu juga bisa terjadi bagi kita. Untuk itu, sebelum saat itu tiba, mari kita robah firman yang diberikan kepada kita. Mari kita robah sikap kita ini, karakter kita. Pangalahot tahun, taubah mah, bertobatlah kita. Tidak ada artinya mengandalkan akal, pikiran, kekuatan, parbinotoan, manangahpei, sudei satokin doi. Alai molo kita hibul rohatta, tapasa tutuhani. Kita bulat di dalam doa, sembah, pujian kita. Hanya kita wujudkan kepada Allah. Dia pasti akan mengingat dan memperhatikan kita. Benar dikatakan bahwa Allah tidak membinasakan lagi dunia ini dengan air bah. Tetapi ingat, pada waktu itu berakhir, semua hentakan itu berakhir. Tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Molo nungau marujung sude portibion disima anon taridama kemahakuasaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa berkata A, B, C lagi. Kalau sudah berakhir,
apapun yang kita lakukan tidak ada artinya lagi. Untuk itu, selagi ada kesempatan, mari kita buat yang terbaik bagi Tuhan. Kita selalu setia, kita selalu percaya kepada Tuhan, tetap memuliakan, menyembah Dia yang sangat agung itu. Mari kita hidup dengan melakukan kehendaknya, tetap berdoa agar semua orang mau bertobat kembali serta berbakti hanya kepada Tuhan. Saya selalu teringat dengan lagu Berita Kepada Kawan yang dinyanyikan Ebit Gyade. Setiap ada bencana di Indonesia ini, selalu itu dinyanyikan. Tapi akhirnya Ebit Gyade tidak setuju lagi lagunya dinyanyikan. Karena setiap dinyanyikan, tambah-tambah bencana alam yang terjadi. Ebit Gyade akhirnya menepis dan menghilangkan lagu itu. Jangan lagi dinyanyikan. Berita Kepada Kawan. Tapi hari ini saya akan menyanyikan sepenggal untuk kita, supaya untuk kita renungkan. Mari kita koreksi, evaluasi diri kita, supaya kita ingat pesan firman ini, supaya kita bertobat sebelum waktunya itu akan datang. Dikatakan demikian dalam refnya, mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Jangan tanya pada rumput, tapi mari kita belajar dengan firman Tuhan. Lagu ini mengingatkan kita supaya kita jangan bangga dengan melakukan dosa-dosa kita, tetapi kembalilah kepada Tuhan, berbaliklah kepada Tuhan. Mari kita hidup dan berbakti kepada Tuhan. Itu lebih baik daripada kita bertanya kepada rumput yang bergoyang. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat sabdamu, firmanmu yang meneguhkan iman kami, supaya kami ingat panggilan kami sebagai manusia yang selalu setia dan melayani Tuhan dengan sepenuh hati kami. Biarlah firman-Mu ini bertumbuh, berkembang, dan membenahi hidup kami, supaya kami selalu mau dan kembali kepada Tuhan dan meninggalkan perbuatan-perbuatan kami yang sangat jahat itu, tetapi kami menjadi anak-anak Tuhan, berubah, bertobat, untuk selalu mengabdi hanya kepada Tuhan saja. Ajar kami Tuhan untuk meninggalkan segala perbuatan jahat kami, dan meninggalkan segala duka-duka kami yang menjatuhkan kami kepada dosa. Tetapi kemuliaan mulai yang selalu menyinari hati dan pikiran kami, supaya kami sebagai manusia mau belajar, takut akan Tuhan dan setia. Dan kami memakai kesempatan waktu yang Tuhan berikan di dunia ini untuk berbuah, menjadi manusia pembawa terang, pembawa garam dimanapun kami berada, supaya kami menjadi berkat bagi semua orang, terlebih di tengah keluarga kami. Berkati jemaat-Mu semua Tuhan, mulai dari anak kecil sampai remaja dan muda-mudi sampai orang tua kami. Berkati, jaga kami selalu Tuhan, supaya kami selalu senantiasa bersukacita hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dan anugerah dari Tuhan Yesus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Demikian saudaraku yang terkasih, yang selalu tersenyum dan bahagia. Jaga tetap prokes kita, Tuhan akan selalu mengampuni kita.